Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hisnia Wahdatul Muna akan memaparkan materi psikologi komunikasi tentang memori. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian memori, kemudian jenis-jenis memori dan mekanisme memori. Nah, yang pertama kita akan bahas nih, apa itu memori? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang memori. Pengertian memori, menurut Schlesinger and Gross, memori itu merupakan sistem yang terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jadi organisme itu mengacu pada semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, memori ini berproses melibatkan semua makhluk hidup karena memori itu mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi. Nah, ada beberapa contoh bagaimana memori itu sangat penting bagi organisme. Contohnya manusia. Manusia itu menggunakan memorinya untuk berpikir, kemudian untuk belajar, untuk menyelesaikan masalah, dan untuk membuat keputusan. Nah, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Kalau hewan itu dia menggunakan memorinya untuk misalkan dia mau menemukan makanan, kemudian dia mau menemukan tempat berlindung, dan lain sebagainya. Nah, kalau tumbuhan, dia menggunakan memorinya itu untuk melacak perubahan musim dan menyesuaikan perilaku mereka. Jadi, memori itu memiliki peran penting dalam merekam fakta, kemudian memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi. Untuk menyimpan sebuah informasi, cara kerja memori itu harus melewati 3 proses. Yang pertama ada encoding atau perekaman. Nah, perekaman ini adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat disimpan oleh otak. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti perhatian, pemahaman, dan motivasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain misalkan, nah otak kita itu berusaha untuk merekam terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu, dan kemudian diproses oleh otak seperti itu. Nah, proses yang kedua, storage, yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah proses menyimpan informasi yang telah direkam. Jadi, penyimpanan informasi ini dapat disimpan melalui memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Storage dalam memori sensoris memiliki kapasitas yang sangat besar, namun penyimpanannya itu tidak berlangsung lama atau dia itu cepat hilang. Jadi memori sensoris ini hanya untuk menyimpan informasi sementara yang berlangsung selama beberapa detik saja. Selain memori sensoris, yaitu ada memori jangka pendek. Memori ini memiliki kapasitas yang terbatas sehingga hanya dapat menyimpan informasi selama beberapa menit atau beberapa jam saja. Nah, selain kedua tadi tuh ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini dapat menyimpan informasi selama bertahun-tahun atau bahkan dapat seumur hidup gitu. Karena kapasitas penyimpanan dari memori ini tuh lebih besar sehingga banyak memori yang diingat secara permanen. Berikutnya ada retrieval atau pemanggilan, yaitu
proses memanggil atau menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Nah, proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, kemudian menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Secara keseluruhan, ketiga proses memori ini mulai dari encoding, kemudian storage, sampai ke retrieval, dia saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Poin yang kedua yaitu ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori ini masih berhubungan dengan retrieval atau pengembalian. Jadi cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan itu dapat melalui beberapa proses. Yang pertama ada recall atau mengingat kembali gitu. Jadi recall ini mengingat kembali informasi pada masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalkan, kita mengingat nama orang, tapi pada saat itu orangnya nggak ada di depan kita, seperti itu. Proses yang kedua yaitu recognition. Merupakan proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses yang ketiga, belajar lagi atau relearning. Proses ini menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh, termasuk pekerjaan memori itu bekerja gitu. Nah, proses yang terakhir ada reintegration, yaitu proses mengingat tentang suatu yang kompleks dari cerita yang panjang. Proses ini memberikan respon pada manusia yang dapat menceritakan suatu kejadian yang runtut. Misalnya, kita menceritakan kembali isi buku yang telah kita baca. Selanjutnya, poin ketiga ada mekanisme memori. Mekanisme memori merupakan cara otak menyimpan, memelihara, dan memanggil kembali informasi. Nah, terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang memori. Yang pertama ada teori Aus. Teori Aus ini menyatakan bahwa memori akan hilang atau memudar seiring berjalannya waktu. Sama seperti otot, memori kita akan menjadi kuat jika dilatih secara rutin. Contohnya misalkan kita mempelajari suatu bidang gitu ya, misalkan kita belajar desain gitu. Nah, kita belajar desain itu apabila kita ingin ekspor, ingatannya kuat, maka kita itu harus berlatih secara sering gitu. Apabila kita tidak berlatih secara sering, mungkin ingatan mengenai desain yang kita pelajari itu bakal cepat hilang. Karena teori Aus ini menyatakan bahwa memori ini tuh akan hilang atau memudar karena waktu gitu. Yang kedua yaitu ada teori interferensi. Teori interferensi ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa manusia lupa itu bukan karena kehilangan memori, melainkan karena informasi lainnya menghalangi hal yang ingin diingat. Jadi, karena banyaknya informasi yang ditangkap oleh memori dan menjadikan manusia itu lupa gitu, karena saking banyaknya informasi-informasi yang diterima. Yang terakhir ada teori pengolahan informasi. Teori ini menyatakan bahwa otak manusia bekerja seperti komputer. Informasi yang diterima oleh panca indera akan disimpan di memori jangka pendek. Jika informasi tersebut penting, maka akan diproses lebih lanjut dan disimpan dalam memori jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.